harga daging sapi cenderung meningkat di pasaran, beberapa produsen bakso sapi mengakali tingginya harga bakso dengan mencampur bahan dasar menggunakan daging ayam. Akan tetapi, terdapat beberapa produsen nakal yang tidak lagi menggunakan daging ayam melainkan daging tikus yang dibeli dengan harga yang relatif lebih murah dari daging ayam maupun daging sapi. Tentu, tikus merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi dalam pandangan Islam. Akan tetapi, kerap masyarakat tidak mengetahui hal tersebut dan tidak berusaha untuk mengetahui atau mencari tahu kualitas bakso yang dibelinya. Dalam ajaran Islam, daging tikus dianggap haram. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tikus merupakan hewan pengerat yang dianggap najis atau kotor dalam agama Islam. Oleh karena itu, mengonsumsi daging tikus atau bahan makanan yang mengandung daging tikus dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum makanan Islam. Umat Islam dianjurkan untuk selalu memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi adalah halal dan bersih. Penting bagi umat Islam untuk memahami asal-usul dan kebersihan makanan yang mereka konsumsi. Jika ada kekhawatiran tentang keaslian atau kebersihan dari bahan bakso, Islam menganjurkan untuk berhati-hati dalam memilih makanan maupun minuman yang dapat dipercaya tentang kehalalan olahan tersebut. Apabila terdapat keraguan di dalamnya, sebaiknya dihindari karena dengan menghindari keraguan tersebut dapat menekan timbulnya mudarat bagi konsumen. Adapun beberapa bahaya mudarat yang ditimbulkan dari segi kesehatan setelah mengkonsumsi bakso dengan kandungan daging tikus, yaitu berupa yang pertama ada listeriosis. Tikus dapat membawa bakteri berbahaya bagi kesehatan manusia yang dikenal dengan sebutan Listeria monotogenes. Bakteri ini dapat diakses oleh manusia tidak hanya melalui konsumsi daging yang terkontaminasi, tetapi juga melalui makanan yang terkena kotoran atau gigitan tikus. Bakteri Listeria monotogenes bahkan dapat berkembang lebih subur, menyerang wanita lahir, lansia, dan bayi baru lahir. Gejala yang mungkin timbul yaitu sakit kepala, kehilangan keseimbangan, kesulitan bernapas, demam, nyeri sendi, mual, dan diare. Tanpa pengobatan yang cepat, individu yang terinfeksi oleh bakteri Listeria monocytogenes berisiko mengalami mengitis dan infeksi darah. Yang kedua ada salmonellosis. Selain listeriosis, Anda juga berisiko terkena salmonellosis setelah mengonsumsi daging tikus. Hal ini karena tikus dapat membawa bakteri salmonella yang berbahaya bagi tubuh manusia. Bakteri ini juga dapat disebarkan melalui makanan yang terkontaminasi oleh urin atau gigitan tikus. Gejala yang mungkin timbul akibat infeksi bakteri ini biasanya mencakup penurunan berat badan, muntah, rasa mual, kram perut, bahkan dapat terjadi pendarahan pada tinja yang dikeluarkan. Yang ketiga ada leptospirosis. Selain salmonellosis, Anda juga berisiko terkena leptospirosis. Gejala yang dialami biasanya sama seperti yang dialami oleh bakteri salmonellosis, yaitu berupa rasa mual, kram perut, bahkan dapat terjadi pendarahan pada tinja yang dikeluarkan. Pada kasus yang lebih parah, seorang bisa mengalami tipus setelah terinfeksi bakteri salmonella. Yang keempat yaitu resiko yang timbul akibat seseorang mengonsumsi daging tikus, yaitu infeksi hantavirus. Hantavirus menyebar tidak hanya dari kontaminasi urin ataupun kotoran tikus, melainkan juga melalui udara. Orang yang terkena hantavirus memiliki gejala seperti flu selama lebih dari 10 hari. 1. Hadis Nabi. Salah satu dalil utama yang menegaskan keharaman mengkonsumsi daging tikus adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal tersebut, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa segala sesuatu yang memakan makanan yang mengandung tikus, maka hal itu juga termasuk sebagai bagian dari tikus itu sendiri. Hadis ini menunjukkan bahwa konsumsi daging tikus atau makanan yang mengandungnya dianggap sebagai sesuatu yang haram dalam Islam. 2. Hukum Islam. Islam memiliki hukum yang sangat tegas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Hukum makanan dalam Islam membedakan antara makanan halal yang diperbolehkan dan makanan haram yang dilarang.
Makanan yang mengandung daging tikus sebagai hewan yang dianggap najis secara otomatis termasuk dalam kategori makanan haram. Setelah mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi bakso yang tercemar oleh daging tikus, masyarakat dapat membedakan bakso sapi dengan bakso yang tercemar oleh daging tikus dengan mengetahui dan mengidentifikasi seperti 1. Warna. Bakso yang terbuat dari daging sapi umumnya memiliki warna merah kecoklatan. Karena termasuk dalam kategori daging merah, ketika menggunakan daging babi sebagai bahan, warna bakso akan cenderung lebih terang keabuan karena dikelompokkan sebagai daging putih. Di sisi lain, jika bakso dibuat dengan menggunakan daging tikus, warnanya lebih muda atau pucat. 2. Tekstur. Bakso daging sapi umumnya memiliki banyak serat, kesat, dan struktur lebih berurat. Di sisi lain, bakso yang terbuat dari daging babi biasanya memiliki tekstur yang lebih halus dan kandungan minyak yang lebih tinggi karena daging babi memiliki kadar lemak yang tinggi. Bakso dengan bahan daging tikus memiliki tekstur yang keras dan mudah pecah. Aroma. Dari segi aroma, bakso daging sapi akan mengeluarkan aroma khas daging sapi, sementara itu bakso daging babi memiliki aroma yang lebih kuat dan amis. Sedangkan bakso daging tikus memiliki aroma yang sangat kuat dan menusuk. 4. Harga. Bakso yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya pasti akan memiliki harga yang lebih tinggi. Di sisi lain, bakso yang menggunakan daging babi atau daging tikus akan dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan yang lebih mudah dari daging babi dan tikus, sehingga pedagang tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk membeli daging sapi yang mahal.